warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Ida Budriyati, mengajar mata pelajaran fisika di unit kerja SMK Bina Utama Kendal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi pembelajaran momentum dan impuls. Berikut praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ketua kelas memimpin berdoa. Doa siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa. Persiapan berdiri. Laksanakan. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Periksa kerapian. Sudah di depan. Gerak. Periksa kerapian. Siap. Mulai. Selesai. Tegak, gerak. Persiapan duduk. Laksanakan. Hari ini semuanya berangkat. Angkat. Yaudah cek dulu video presensi terlebih dahulu. Abi, Betir. Wahyu, Betir. Galia, Reni, Dikta, Elok, Tiara, Nafiza, Agus, Tika, Ardi, ayo, Tika Ardi. Oke, masih ingat pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Iya. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan untuk memindahkan sebuah objek benda. Oke, usaha adalah sebuah energi yang untuk memindahkan objek benda. Kemudian siapa lagi? Saya. Usaha merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda yang dapat menyebabkan perpindahan dalam arah garis lurus. Berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai usaha gaya yang menyebabkan sebuah perpindahan. Suatu benda yang bergerak itu memiliki massa. Benda memiliki massa. Kemudian kalau diberi gaya, dia akan mengalami apa? Momentum. Perpindahan. Nah, benda yang bergerak dan memiliki perpindahan. Perpindahan dia juga akan mengalami apa? Kecepatan. Nah, nanti itu kaitannya dengan momentum. Nah, dan gaya yang diberikan itu nanti kaitannya mengenai impuls yang akan kita pelajari hari ini. Tadi videonya singkat sekali, kelihatan? Ya. Ya, apa yang kalian lihat? Kecelakaan. Kecelakaan antara apa? Mobil dan mobil. Mobil dengan mobil. Mobilnya sama atau berbeda, Mas? Jenisnya sama atau berbeda? Sama-sama. Tapi kecepatannya gimana menurut kalian tadi melihat sekilas? Sangat cepat ya. Ketika mobil dengan massa yang sama dan melaju dengan cepat, saat terjadi musibah seperti tadi di atas, hal yang terjadi adalah bagaimana? Kerusakannya bagaimana? Parah ya. Akan kaji lebih lanjut peristiwa tadi melalui percobaan yang nantinya kita akan lakukan, yaitu penerapan momentum dan impuls dalam. Jika kalian naik motor sama sepeda,
kemudian menabrak sebuah pohon, kerusakan mana yang lebih besar? Motor. Sepeda motor. Oke. Kemudian kenapa? Lebih cepat. Lebih cepat dan kaitannya dengan ukuran atau masanya lebih besar. Oke, lebih besar. Dari peristiwa tersebut, menurut kalian manfaat apa yang kalian peroleh nanti ketika mempelajari momentum dan impuls? Ketika manfaatnya kalian apa bagi diri kalian? Bisa mengetahui resiko yang terjadi. Bisa mengetahui resiko yang terjadi dan lebih berhati-hati. Kenapa ketika kalian ada yang ikut silat? Ya. Oh ya. Mengapa pakai pelindung? Ya. Menaati peraturan. Menaati peraturan. Selain menaati peraturan, Meminimalisir kesakitan. meminimalisir kesakitan atau cedera. Begitu juga ketika kenapa kok naik motor pakai helm? Ayo, naik motor kok pakai helm? Meminimalisir benturan. Meminimalisir benturan, keselamatan. Ya, itulah manfaat kita mempelajari momentum dan impuls. Dan yang akan kita kaji lebih jauh nanti melalui sebuah percobaan ya. Kita belajar hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan momentum dan impuls, menganalisis hubungan keduanya, melakukan percobaan dan menyajikan hasil percobaannya berupa presentasi. Oke. Penilaian yang nanti dilakukan itu seperti biasa, yaitu penilaian sikap ketika kalian melakukan pembelajaran, penilaian pengetahuan, nanti ada evaluasi, kita pakai kuisi, dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan, yaitu ketika kalian melakukan percobaan. Nah, perhatikan ilustrasi video yang ada di tayangan. Nah, kalian bisa lihat Pak Awi, ini gambarnya Pak Awi, tetangganya Bida, itu memiliki kandang ayam yang rusak. Dia memelihara ayam untuk dijual. Nah, menjelang maghrib dia mendapati kandang ayamnya rusak. Padahal kalau mau maghrib itu ayam selalu apa? Pulang. Nah, sebelum maghrib Pak Awi berharap kandang ayamnya bisa baik kembali, kemudian ayamnya bisa masuk kandang dengan aman. Nah, dia memiliki 2 palu untuk memperbaiki kandang ayam tersebut ya. Gunanya kan untuk memukul paku ya. Nah, bantu Pak Awi untuk memilih palu tersebut. Yuk. Kira-kira palu mana yang Pak Awi gunakan? Kita lihat dulu videonya. Ya. Dari ini ketika menggunakan palu yang bawah. Ketika menggunakan palu yang bawah. Nah. Yang kedua, ketika menggunakan palu yang di atasnya dengan palu yang lebih besar ukurannya. Dari masalah tersebut, nah, dari masalah yang dihadapi Pak Awi, mari kita bantu Pak Awi untuk memilih palu yang digunakan untuk apa? Untuk memperbaiki kandang ayam. Kira-kira menurut kalian hipotesis sementara yang kalian analisis untuk masalah tersebut menggunakan palu yang mana? Bawah. Yang bawah atau yang palu kedua itu yang hijau atau yang pakai kayu? Yang hijau, kenapa? Oh, ukuran yang lebih besar, masanya lebih besar. Tadi yang palu apa? Yang satunya siapa yang tadi jawab? Kenapa? Karena masanya lebih kecil, Bu. Masanya lebih kecil. Oke. Oke. Momentumnya lebih besar.
Nah, coba kita selidiki ya, nanti mana yang paling tepat digunakan Pak Awi untuk memperbaiki kandang ayam tersebut. Nanti kemudian bentuk kelompok, satu kelompoknya bisa 5 atau 6 orang. Sesuai meja, Bu. Iya, sesuai meja boleh. Oke. Kemudian ini dia bagi lembar kerjanya ya. Yang ini tak gandakan hanya beberapa. Kalau kurang, nanti kalian bisa langsung mengetiknya ke di classroom kalian ya. Oke. Ya. Dari LKPD yang Bu Ida bagikan. Nah, dan dari permasalahan Pak Awi, di situ ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan pada LKPD. Bisa kalian tulis tadi hipotesis sementara kalian. Kemudian nanti bisa ambil perlengkapan untuk melakukan percobaan. Dalam memilih palu yang digunakan, mari kita melakukan percobaan serupa yang dilakukan Pak Awi dengan menggunakan paku dan balok ya. Perwakilan kelompok bisa ambil perlengkapannya. Diambil waktunya sampai full ya. Dicatat. Jawabannya ini boleh diulang ketika kalian itu nggak mantap akan jawaban kalian atau yang disesuaikan sama konsep yang ada. Yang cowok yang ngaku. Diletakkan sekali. Ini rentang, ini keren powernya. Coba tak kasih. Coba tak kasih balok kayu yang besar. Ayo, bisa enggak? Ayo, oke. Ya. Dengan balok yang berbeda. Kita coba lagi untuk mempercepat. Kita kecil ya. Bu, ini tak Ya, nggak apa-apa. Di waktu nih, nggak apa-apa. Dicatat juga ya ini hasilnya.
Gimana mantepan paku yang mana? Palu yang mana? Palu yang ini, Bu. Oke. Tuh beratnya lebih berapa? Sama yang tadi berat yang mana? Ini yang mana itu? Ini. Oh ya. Tergantung power sih. Tergantung power, Bu. Oh, juga power mempengaruhi ya gayanya. Sip. Kalau dia lemas, Bu. Oh iya sayang. Gak apa-apa. So, wah. Bisa dipaku di sisi lainnya. Nah, isi lainnya gitu. Bisa dia agak Diletakkan sekalian. Iya, oke. Lambat dulu ya. Karena aku sekali banter. Asam. Ya, sip. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Itu kayak gini nih guys, dorong sih, kenangnya sih, terus kalau mangkat sih. Oke, sudah bisa diberesi. Oke, bisa berdiri sebentar agar semangat dulu. Yuk. Ayo berdiri. Kita ice breaking sebentar. Pagi-pagi biar pada semangat, tambah semangat yuk. Ikuti. Sudah semua ya mengerjakan LKPD-nya? Udah. Oke. Presentasi siapa yang mau menyajikan hasil percobaannya? Oke, bisa maju. Langsung kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Amanda. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil percobaan kelompok 1 mengenai momentum dan impuls pada palu yang menumbuk paku. Di sini kami akan menggambarkan tabelnya.
Hasil pengamatannya akan saya bacakan. Pertanyaannya, bagaimana gaya palu bekerja pada paku saat paku ditancapkan? Jawabannya, gaya palu saat bekerja pada waktu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, sehingga gaya palu dan waktu yang singkat itu menentukan pukulan palu. Gaya yang bekerja pada paku yang berlangsung dalam waktu singkat ini yang dinamakan impuls. Oke. Yang kedua, soalnya kenapa kepala palu terbuat dari logam? Jawabannya, mempersingkat selang waktu kontak antara paku dengan palu yang dihantamkannya, sehingga paku tertancap karena mengalami gaya impulsif yang besar. Dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Palu mana yang sebaiknya digunakan Pak Awi untuk mempersingkat waktu? Jawabannya, berdasarkan percobaan pertama, sebaiknya Pak Awi menggunakan palu kedua karena massa lebih besar. Palu yang massanya lebih besar membuat waktu kontak antara paku dan palu menjadi lebih singkat, sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impuls besar, maka paku yang dipukul dengan palu akan tertancap lebih dalam. Oke. Sekian. Ada pertanyaan? Kami ada pertanyaan dari kelompok lain. Gimana, Salamun? Biasanya yang tanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, terima kasih ya. Oke, yang selanjutnya ada yang mau maju? Langsung saja, ayo. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Abi, Wahyu, Denny, dan kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai momentum dan impuls pada paku yang menumbuk palu. Dari tabel pengamatan 2 dan 3, bagaimana kaitannya dengan momentum? Sesuai pada tabel yang kami tulis, berarti untuk memengaruhi paku yang menancap diperlukan massa palu yang lebih besar atau mengayunkan palu lebih cepat. Faktor massa dan kecepatan dari suatu benda disebut jumlah gerak atau dalam istilah fisika disebut momentum. Dengan demikian dapat dikatakan momentum adalah jumlah gerak yang besarnya berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Momentum juga dapat dikatakan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin besar kecepatannya, semakin sukar untuk dihentikan. Ada yang tanyakan? Bagaimana kaitannya kecepatan mengayunkan palu dengan momentum? Pertanyaan tadi sesuai dengan analisis kami. Semakin cepat ayunannya, maka momentumnya juga semakin besar. Sesuai dengan tabel yang saya buat hasil percobaan. Masanya sama, tapi kecepatan ayunannya berbeda dan hasil yang cepat lebih mempercepat waktu untuk momentum. Terima kasih. Ada yang lain? Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua? Hubungan momentum dan impuls? kan V1 sama dengan 0 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada paku sehingga mengakibatkan paku tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Dalam kejadian ini dapat ditulis percepatan benda adalah laju perubahan kecepatan yang dialami benda terhadap waktu, yaitu
Sehingga hukum 2 Newton dapat ditulis dengan Jadi berdasarkan penurunan persamaan hukum antara momentum dan impuls di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan momentum yang dialami benda sama dengan impuls yang dikerjakan pada benda tersebut, yaitu antara momentum akhir dengan momentum awal. Sekian, terima kasih. Ya, hubungannya impuls dengan momentum yaitu impuls merupakan momentum akhir dikurangi momentum awal ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk namanya Mbak Puput ya. Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini gimana? Senang atau sedih atau lemes? Nah, ada gambar refleksi di depan. Yang pertama itu kamu senang, yang kedua semangat, yang ketiga sedih. Ayo untuk yang senang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang semangat? Ya, semangat sama senang sama ya, nggak ada yang sedih ya. Oke. Nah, dari akhirnya untuk membantu Pak Awi kita memilihkan palu yang mana? Yang besar dan dipukul dengan cepat. Dari hasil pembelajaran tadi kalian, kemudian percobaan dan presentasi yang kalian lakukan, maka kita bisa membantu Pak Awi untuk memilih palu yang mana? Palu yang kedua yang memiliki apa? Massa yang besar dan kemudian melalui percobaan kalian dipukulnya secara apa? Cepat. Kenapa? Berhubungan dengan momentum. Ya, momentum dan impuls. Ketika kalian dengan palu yang besar dan dipukul secara cepat, itu akan memperbesar gaya impulsif ya. Semakin cepat gaya impulsifnya itu semakin besar sehingga paku bisa tertancap lebih dalam. Dan ketika gaya impulsif besar, momentum besar, maka momentumnya juga besar karena impuls merupakan perubahan momentum seperti yang tadi dikemukakan teman kalian. Dari kegiatan hari ini, dari diskusi kelompok, kemudian kajian literatur dan percobaan, ada yang mau menyimpulkan? Oke, siapa? Isna, yuk. Krisna, langsung. Kesimpulan 1 dari hasil percobaan 1, maka sebaiknya Pak Awi menggunakan palu yang kedua yang memiliki ukuran dan massa yang lebih besar. Karena dengan massa yang besar dan diayunkan dengan cepat akan memperbesar gaya kontak atau gaya impuls antara paku dengan palu. Oke, untuk kesimpulan yang kedua, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Abi. Pada percobaan ketiga menggunakan palu 2 dan diayunkan secara cepat dan lambat seperti halnya percobaan kedua. Saat diayunkan atau ditumbuhkan dengan cepat, paku tertancap lebih dalam dengan selang waktu yang singkat. Sebaliknya, ketika diayunkan atau ditumbuhkan dengan lambat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menancapkan paku lebih lama. Namun antara percobaan kedua dan ketiga pada saat menggunakan palu yang kedua diperoleh waktu yang relatif lebih cepat untuk menancapkan paku ke balok dan lebih dalam. Oke.
Jadinya ketika menggunakan massa yang sama diayunkan lebih cepat, intinya dia akan menancap lebih dalam dan lebih cepat waktunya ya yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, saya. Iya. Adi? Pada percobaan kedua menggunakan palu 1 dan diayunkan secara cepat dan lambat. Saat diayunkan atau ditumbuhkan dengan cepat, paku tertancap lebih dalam dengan selang waktu yang singkat. Sebaliknya, ketika diayunkan atau ditumbuhkan dengan lambat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menancapkan paku lebih lama. Oke. Ada lagi? Simpulkan? Oke. Delia. Kesimpulan 5, untuk mempermudah paku menancap diperlukan massa palu yang lebih besar dan mengayunkan palu lebih cepat. Faktor massa dan kecepatan dari suatu benda disebut jumlah gerak atau momentum. Momentum juga dapat dikatakan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, dari percobaan Galia menyimpulkan bahwa momentum merupakan ukuran kesukaran menghentikan benda ketika massanya lebih besar ya. Oke. Ada lagi? Oke, Agus. Pada palu yang diam dengan kecepatan awal 0 diberi gaya sebesar F. Gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dengan kecepatan berubah menjadi V2. Perubahan momentum yang dialami benda sama dengan impuls yang dikerjakan pada benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dan momentum awal. Oke. Impuls merupakan beda dari momentum akhir dan momentum awal. Dari permasalahan yang dihadapi Pak Awi, kita memilih palu yang lebih besar. Kenapa? Momentum yang impulsnya lebih besar. Karena momentum dan impulsnya lebih besar. Semakin besar massanya dan ditumbuhkan dengan cepat, maka dia akan mempersingkat waktu dan memperbesar gaya impulsis, maka paku akan tertancap lebih dalam. Sini kita simpulkan bahwa momentum itu bagaimana? Nah, secara definisi, momentum merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak atau benda ya. Ketika massanya besar, maka benda itu akan semakin sulit dihentikan. Nah, dan juga selain massanya dia dipengaruhi apa lagi momentum? Kecepatan. Kemudian untuk impuls merupakan gaya kontak rata-rata yang diberikan pada sebuah benda dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Semakin singkat maka semakin besar gayanya. Oke. Ketika kalian menendang bola, itu kalau ketika tendangan kalian itu pelan, gimana bolanya? Melajunya lambat. Tapi ketika kalian memberikan gaya yang cepat dengan singkat, maka laju bola semakin cepat, momentum juga semakin cepat besar. Nah, hubungan antara impuls dan momentum bisa dikatakan ketika paku yang diam kemudian tadi kita tumbuk dengan palu dengan massa yang besar dan kecepatan yang besar, maka perubahan momentum yang dialami benda sama dengan impuls yang dikerjakan pada benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Dia bisa dikumpulkan. Oke, ini refleksi ya untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti diklik sesuai perasaan kalian atau sesuai evaluasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya agar lebih baik.
Yuk, yang pertama Krishna ya. Oke. Oke, untuk yang nilai tertinggi Krishna disusul oleh Abi, kemudian Ibai, kemudian siapa tadi yang satunya? Ida. Oke. Dari hasil kuisi yang kalian kerjakan tadi, evaluasi untuk pemahaman konsep kalian pada pagi hari ini, ada 2 anak yang masih belum tuntas, nanti bisa mengerjakan remedi di kuisi, batas waktunya sampai jam 2. Nah, dari hasil refleksi juga tadi ada senang ya dengan pembelajaran hari ini. Semoga masih semangat terus. Nanti Bida coba menggunakan model-model pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang membuat kalian lebih bersemangat. Semangat pagi! Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar. Nanti kalian pelajari dulu, tak kasih ke classroom, bisa dilihat dulu materinya. Kemudian 5R. Udah. Pesan untuk hari ini dari pembelajaran yang kalian lakukan hari ini itu melihat tadi gambar kecelakaan mobil, maka dari situ kita belajar untuk apa? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dalam berkendara. Oke, tetap hormati orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitar kita. Saling membantu antar teman. Ya. Kemudian dipimpin berdoa. Doa siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.